Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Wajib Manusia selaku moderator dan para penguji sekalian yang terhormat. Saya selaku penguji pertama yang selalu sering diskusi dengan Ananda Yubi ini, tapi saya lihatnya masih ada gitu. Belum diperbaiki nih. Nanti terlihat nanti dalam diskusi kita nanti. Judulnya apa? Judulnya analisis putusan hakim tentang perkara kewarisan Islam dan aplikasinya terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Nah, dalam penelitian kualitatif, ini penelitian kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Dalam penelitian kualitatif itu harus fokus pada masalah. Fokus di sini, fokus yang mana? Coba. Fokusnya terhadap putusan hakim. Putusan hakim. Fokus terhadap putusan hakim. Baik hakim agama, hakim banding, dan hakim Mahkamah Agung. Begitu kan? Siap. Nah, jadi ada 3 hakim. Putusan hakim, putusan hakim pengadilan agama, putusan hakim pengadilan tinggi agama, putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung itu terdapat pada Kamar Hukum Agama. Di Mahkamah Agung itu ada berapa kamar? Kamar pidana, perdata, perdagangan, agama. Nah, umumnya dan yang menduduki jabatan hakim di pengadilan agama di hakim agung itu, hakim Mahkamah Agung itu, setelah saya baca lihat itu, orang-orang yang keluaran alumni UIN, YIN semua, seperti di pengadilan agama dan pengadilan tinggi. Nah, pertanyaannya, ketika dia memutus di pengadilan agama, pengadilan tinggi, dia normatif atau dia dikatakan sebagai mazhab konservatif dan tidak ada ijtihad, dia terpaku dengan hukum acara dan hukum material pada kompilasi hukum Islam, kan gitu kan? Seperti umpamanya putusan ahli waris, ya, yang berbeda agama dalam kompilasi hukum Islam itu jelas sekali. Orang Muslim tidak bisa mewarisi dengan orang non Muslim. Itu la yarithul kafir Muslim wal kafirul Muslim. Itu dalilnya. Ini dipegang oleh pengadilan, oleh hakim. Itu loh. Nah, ada semacam apa? Kalau umpamanya beda agama disamakan saja. Ini seolah-olah tidak menghormati atau tidak patuh pada hadis ini. Nah, kalau tidak patuh pada hadis, bagaimana coba? Kalau tidak patuh dengan hadis, ya membangkang. Itu dia. Jadi bukan membeli orang-orang beragama di tingkat ini punya reasoning gitu loh. Ya, reasoning bukan hanya normatif, bukan dia tidak kontekstual, dia kontekstual. Orang Mahkamah Agung itu kontekstual. Nah, persoalannya ini nggak semudah itu ya. Kita melihat ini memang dalam putaran atau perkembangan aliran mazhab hukum gitu. Itu yang membuat beda itu. Jadi sebenarnya menarik ini CIOP. Siap, Bro. Menarik sebenarnya berangkat dari epistemologi hakim agama dan hakim tinggi itu berbeda dengan epistemologi hakim Mahkamah Agung.
walaupun orang yang sama, tapi pola pikirnya beda. Nah ini menarik ini. Menarik ini, seolah-olah nanti putusan Mahkamah Agung itu sebagai jurisprudensi dan dilaksanakan. Nah, banyak nggak dilaksanakannya kok. Wah ini persoalan di Indonesia ini. Dia harus diklarifikasi. Saudara kalau you membuat itu bagus ini, dia harus diklarifikasi ini tentang, ya nggak? Siap, Bro. Ya. Nah, jadi ada berapa itu? Ada 3 putusan hakim, ya kan, yang maju ke hakim Mahkamah Agung. Ada 3 putusan kan, yang anda analisis kan? Putusan dengan tentang ahli waris beda agama, tentang ahli waris pengganti. Anak tiri. Pengganti ini ada nggak di kompilasi hukum Islam? Di kompilasi hukum Islam itu ada, terus diperbaharui, tapi Mahkamah Agung tetap ada waris hukum ahli hukum waris pengganti. Iya. Kalau di Al-Quran nggak ada. Nah, dia di apa, kompilasi hukum Islam pasal berapa, ayat berapa tentang ahli waris pengganti? Dari ayat 126, Bro. Nggak bisa kalau dia di nanti. Makanya di sini saya cari-cari ini pasal 185 itu jelas Ya. sekali itu. Tetapi ahli waris pengganti yang diangkat oleh kompilasi hukum Islam ini masih tidak jelas benar, seperti ahli waris pengganti menurut Hazairin itu jelas dia itu. Ini nggak jelas. Akhirnya nanti bagian dari ahli waris pengganti ini memenangkan juga pada keturunan yang patriarkat. Itu memang apa? Konsep hukum kewarisan kita itu kan mengikuti konsep patrilineal murni, di mana laki-laki itu lebih utama ketimbang dari ibu atau istri dalam keluarga begitu. Nah ini kalau umpamanya mau diadakan semacam perubahan hukum, nah ini harus berangkat dari bagaimana Islam melihat hukum keluarga patrilineal dan matrilineal dan parental itu maksud itu. Bahasa ini sudah melihat itu. Sebenarnya Al-Quran bukan patrilineal murni menurut Hazirin. Nah ini coba baca buku Hazirin. Justru bilateral. Nah kalau bilateral sama berarti dengan yang diinginkan oleh Mahkamah Agung. Nah ini menurut saya belum begitu tuntas Ananda ini memberikan penjelasan atau background tentang alasan-alasan mengapa berbeda, ya kan gitu ya. Siap, Bro. Nah itu yang satu lagi tentang ahli waris Anak tiri. anak tiri dan anak angkat. Apa beda anak tiri dengan anak angkat? Kalau anak angkat itu suami istri sepakat untuk mengangkat anak. Kalau anak tiri itu bawaan, kadang si suami tidak begitu menerima anak tiri. Anak tiri itu salah satu anak tiri itu artinya anak bawaan istri, gitu ya? Ya. Nah kalau anak angkat itu bukan bawaan anak istri, tapi anak orang lain diangkat gitu kan? Ya. Nah ini menjadi hukum kalau nanti sudah diputus pengadilan, gitu. Suratnya harus surat pengadilan negeri. Kalau hanya suara-suara saja kalau kamu bisa angkat nggak bisa disebut hukum dia. Ada nggak kalau di buku ini gini status anak tiri dan anak angkat itu? Di teori, Bro. Hah? Di teori. Nah, jadi gitu. Jadi pokoknya saya melihat itu belum fokus kepada tiga kasus hukum ini. Seharusnya fokus pada kasus hukum, pada putusan hakim, baik hakim agama, hakim tinggi maupun hakim Mahkamah Agung tentang ketiga kasus ini. Seperti itu. Dan dia reasoningnya, latar belakangnya, mengapa pengadilan agama memutuskan begini? Mengapa pengadilan Mahkamah Agung itu memutuskan begini? Nah, mengapa itu dalam kotak
proses itu, bukan dalam kotak output atau outcome. Nah, kalau ini sebenarnya bicara mengenai output itu adalah fikih. Kalau proses itu disebut dengan apa namanya epistemologisnya, mengapanya itu, pola pandangnya itu. Siapa? Begitu. Nah, sekali lagi bagaimana untuk kesimpulannya? Bagaimana menurut, sebab di sini tidak dilampirkan oleh Anda ini putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung seharusnya dilampirkan. Jadi terlihat nanti reasoning itu, latar belakang itu, mengapa hakim memutuskan begini, mengapa pengadilan agama, pengadilan tinggi memutuskan begini. Nah, dari reasoning inilah Anda kata-katain, Anda analisis. Itu seharusnya begitu, anunya enggak. Nah, jadi coba sekali lagi, bagaimana putusan pengadilan agama dan pengadilan tinggi tentang ahli waris yang beda agama? Coba. Terima kasih, Prof.